Horas, salam jumpa kembali dan salam sehat bagi kita semua. Marilah kita beribadah, kita bernyanyi Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan tiap jam. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan kabar baik yang diberitakan hari ini kepada kita diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17. Beginilah sabda Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku, tentulah setiap kali kita menyebut atau memanggil seseorang, maka hal itu memperlihatkan bagaimana kedudukan kita di hadapannya dan berdampak juga bagaimana sikap atau perbuatan kita kepadanya. Hal itulah yang kita petik dalam nas hari ini, di mana kita memanggil Allah sebagai Bapa. Minimal ada dua hal. Pertama, status kita kini di hadapan Allah sebagai anak-anaknya. Kedua, bagaimana sejatinya sikap hidup kita sebagai anak-anaknya. Dengan jelas disebut, jika kamu menyebutnya Bapa. Inilah salah satu gambaran yang indah yang sering diperlihatkan oleh Alkitab tentang relasi Allah dengan umatnya. Relasi seperti seorang anak dengan bapa. Bagaimanapun tidaklah sembarang bila seseorang memanggil bapa kepada orang lain, kecuali seorang anak yang dapat memanggilnya demikian. Suatu hubungan yang dekat, akrab, dan dalam kasih yang murni. Kedekatan seperti itulah yang dinyatakan dan dikehendaki oleh Allah kepada kita. Itu sebabnya Ia datang ke dunia ini melalui putranya Yesus Kristus yang hidup dan tinggal bersama umatnya, supaya kita sungguh-sungguh merasakan hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Allah. Walau misi Kristus sangat jelas, yakni mewujudkan keselamatan dan hidup baru dari Allah kepada umatnya, serta membawa umatnya kembali kepada Allah. Firman ini mengingatkan kita bahwa dunia ini hanyalah persinggahan atau terminal antara bagi kita. Dunia ini bukanlah tujuan akhir. Kita hanyalah menumpang di dunia ini. Maka adalah sia-sia bila kita menjadikan orientasi hidup kita dunia ini. Sebab pasti kelak kita akan meninggalkan dunia ini.
Apa yang kita peroleh secara dunia dengan bersusah payah, tidaklah kita akan membawanya bila waktunya kita tiba meninggalkan dunia ini. Nas ini pun mengajarkan kita, selama kita hidup atau menumpang di dunia ini, hendaknya dalam ketakutan. Arti takut di sini bukanlah seperti seorang pencuri atau kriminal yang dikejar oleh polisi. Bukan juga karena adanya guilty feeling, perasaan bersalah. Atau seperti seseorang yang takut kepada hantu atau kepada preman. Ketakutan di sini mempunyai arti taat, tunduk, dan mematuhi apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Menjaga sikap hidupnya supaya sesuai dan berkenan dengan penebusan dan penyelamatan Allah. Allah telah menebus kita melalui darah putranya yang kudus. Maka wajiblah kita untuk tidak mencemarkan diri kita kepada perilaku-perilaku dan hasrat-hasrat nafsu kedagingan. Kiranya Kristus menolong kita semua. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji, kami muliakan Engkau. Setiamu yang memelihara kehidupan kami di setiap waktu. Tuhan memperkenankan kami memasuki hari ini, menambahkan usia bagi kami, dan kiranya juga menambahkan hikmat kebijaksanaan, supaya kami semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keluarga di mana kami boleh berada. Melalui keluarga kami hendak memperoleh kasih-Mu yang murni serta damai sejahtera-Mu di setiap rumah tangga kami. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu yang mengingatkan kami akan status kami sebagai anak-anak Allah yang hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk takut kepadamu dengan memelihara hukum-Mu, menjalankan apa yang Tuhan perintahkan bagi hidup kami. Firman-Mu adalah kebenaran bagi kami, dan biarlah melalui firman-Mu Engkau menuntun kami, melangkahkan kaki kami dan hidup kami, dan kami berjalan dalam sukacita dan keyakinan Tuhan akan menopang kami di setiap hal kehidupan kami. Ya Allah, sempurnakanlah permohonan kami ini dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Salam sehat bagi kita. Horas.